Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi bab 9, yaitu pandangan behavioris tentang pembelajaran. Kemudian yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu psikologi pendidikan kita, dan tidak lupa kepada brother and sister yang saya banggakan. Pula saya menjadi pemateri pertama. Yang saya akan bawakan adalah tentang asumsi kunci yang mendasari sudut pandang behavioris. Para peneliti dan praktisi telah menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip behaviorisme yang cukup berguna dalam membantu orang-orang segala usia. Untuk apa? Untuk mendapatkan perilaku yang produktif di ruang kelas maupun dalam kondisi lain. Hal-hal yang mendasari sudut pandang behavioris adalah beberapa asumsi kunci yang sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengamatan mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, lingkungan masa lalu dan masa kini yang spesifik dari siswa juga dapat memiliki dampak signifikan. Kita dalam guru dapat menggunakan prinsip dasar ini dengan mengubah lingkungan kelas, sehingga kita juga dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Yang kedua adalah pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Walaupun sebagian besar psikolog menganggap belajar sebagai fenomena mental, akan tetapi banyak behavioris yang mendefinisikan sebagai perubahan perilaku secara khusus. Perlu kita ketahui bahwasannya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengamatan juga. Nah, dari sudut pandang belajar seperti ini, seringkali kita mendapatkan banyak manfaat di ruang kelas. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran melibatkan bentuk asosiasi antara stimulus dan respon. Sebagai contoh nih, ada kasus studi di awal bab mengilustrasikan satu prinsip kunci behavioris. Orang-orang kemungkinan belajar dan menunjukkan perilaku yang membawa jenis konsekuensi tertentu. Akan tetapi, sebagian besar behavioris yang paling kontemporer mengakui bahwa proses-proses kognitif yang dapat diobservasi sering mendasari asosiasi stimulus respon. Lanjut, yang keempat adalah pembelajaran. Kemungkinan besar terjadi setelah stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Gambarannya seperti ini nih. Ketika ada dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, kemungkinan dua stimulus yang muncul bersamaan atau mungkin respon tertentu segera diikuti oleh stimulus yang tertentu juga, berarti ada persetujuan di antara keduanya. Next, lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengondisian klasik. Apa itu pengondisian klasik? Jadi pengondisian klasik itu merupakan 3 proses tahap. Yang pertama, dimulai dengan sebuah asosiasi stimulus respon yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, sebuah asosiasi S sampai tahap R. Yang kedua adalah pengkondisian terjadi ketika sebuah stimulus netral yang tidak menimbulkan respon khusus apapun disajikan segera sebelum stimulus tak terkondisi. Dan tahap terakhir, segera setelahnya stimulus baru juga menimbulkan sebuah respon biasanya sangat mirip dengan respon tak terkondisi. Oke, lanjut. Next, pengondisian klasik tentang respon-respon emosional. Pengendalian klasik dapat membantu kita dalam memahami bagaimana sih caranya seseorang mempelajari beragam respon tak disaja, terutama
respon-respon yang disosiasikan dengan proses psikologis emosi dan aspek fungsi yang relatif tidak dipikirkan lainnya. Next, fenomena umum dalam pengkondisian klasik. Jadi ada dua fenomena umum dalam pengkondisian klasik, yaitu generalisasi dan kepunahan. Yang pertama, generalisasi, di mana ketika orang mempelajari respon terkondisi terhadap suatu stimulus baru, respon yang sama terhadap stimulus yang serupa. Juga bisa terjadi sebagai contoh nih, ada seorang siswa yang merasa cemas dengan soal perkalian yang panjang. Ternyata dia menggeneralisasikan responnya pada soal-soal matematika yang lain. Dari sini kita dapat mengetahui reaksi siswa terhadap topik pembelajaran, aktivitas atau teks tertentu dapat digeneralisasikan, artinya mengalihkannya ke topik aktivitas atau konteks yang lain. Kemudian yang kedua, kepunahan. Tanpa kita sadar, banyak respon terkondisi hilang seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, ketakutan seorang anak pada jarum suntik. Mungkin itu terjadi karena pengalaman hasil dari suntikan yang menurut dia itu menyakitkan, sehingga ketakutan itu dapat bertahan lama, bertahun-tahun, sampai dia dewasa mungkin. Ada beberapa alasan yang membuat ketakutan dan kecemasan bertahan lama. Salah satunya adalah seorang cenderung untuk menghindari situasi yang menimbulkan reaksi emosional negatif. Akan tetapi jika mereka selalu menghindari suatu stimulus yang membuat mereka ketakutan, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan belajar menjadi tidak takut. Nah, dari situlah kita ada kesempatan bagi respon itu untuk mengalami kepunahan. Next, di sini saya akan memberi cara bagaimana sih caranya mengatasi respon emosional yang tidak produktif. Yang pertama adalah berusaha untuk membentuk lingkungan instruksion dan mengondikan kesan. Kemudian kedua, relaksasi terhadap tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas baru. Nah, mungkin itu tadi yang saya dapat sampaikan. Lanjut ke pemateri berikutnya yang akan dibawa oleh Saudara Ridwan. Pengkondisian instrumental ketika perilaku pelajar sedang meningkat atau sedang menurun sebagai hasil dari konsekuensi yang disebabkan oleh perilaku orang tersebut. Pengkondisian instrumental sedang terjadi. Konsekuensi yang meningkatkan perilaku yang diikutinya disebut penguat, dan tindakan yang mengikuti sebuah respon tertentu dengan sebuah penguat dikenal sebagai penguatan. Sebaliknya, konsekuensi yang menurunkan perilaku yang diikutinya berhasil dihukum. Baik penguat maupun hukuman merupakan stimulus lingkungan yang memengaruhi perilaku. Membandingkan pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental sama-sama melibatkan stimulus dan respon. Akan tetapi, pengkondisian instrumental berbeda dengan pengkondisian klasik dalam dua hal penting. Nah, jadi yang pertama, respon yang disengaja alih-alih tak disengaja. Dalam pengkondisian klasik, respon biasanya terjadi di luar kendali. Respon merupakan reaksi otomatis dan tidak disengaja terhadap stimulus terkondisi. Akan tetapi dalam pengkondisian instrumental,
pelajar memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang diinginkan mengenai respon yang dilakukannya. 2. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari suatu stimulus yang muncul setelah alih-alih sebelum respon. Pengondisian klasik dihasilkan dari pemasangan dua stimulus, yaitu 1. Yang awalnya menimbulkan suatu respon dan stimulus lainnya yang mulai menimbulkan respon sama atau serupa. Dengan demikian, kedua stimulus ini membangkitkan respon-respon tertentu. Akan tetapi, dalam pengondisian instrumental, pembelajaran membuat gerakan pertama dan sebuah stimulus lingkungan, baik penguat maupun hukuman yang mengikutinya. Macam-macam bentuk penguatan. Penguatan utama dan penguatan sekunder. Beberapa penguatan seperti nasi merupakan penguatan utama karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau psikologis dasar. Makanan, air, sumber daya kehangatan, dan oksigen merupakan sumber penguat utama. Dalam arti tertentu, afeksi fisik dan berpelukan dapat juga dikatakan sebagai kebutuhan biologis. Dan untuk remaja yang kecanduan obat-obatan terlarang, dosis berikutnya juga merupakan penguatan utama. Penguat-penguat lainnya dikenal sebagai penguat sekunder. Tidak memuaskan kebutuhan psikologis apapun atau kebutuhan bawaan lainnya. Alih-alih pembelajar untuk menghargai. Pembelajar bisa dapat belajar untuk menghargainya. Pujian, uang, nilai yang bagus, dan piala adalah contoh-contohnya. Stimulusnya seperti ini dapat menguatkan seiring waktu melalui kaitannya dengan stimulus-stimulus lain yang telah diberikan efek penguatan. Sebagai contoh, jika pujian terkadang diasosiasikan dengan hadiah permen dari ibu dan juga uang seringkali datang bersamaan dengan pelukan dari ayah. Pujian dan uang pada akhirnya menjadi penguat dalam penguatan yang dalam dan dari dirinya sendiri. Dengan cara ini, stimulus-stimulus yang tampaknya tidak menyenangkan menjadi sangat kuat. Penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif, setiap kali sebuah stimulus khusus dihadirkan setelah sebuah perilaku dan perilaku tersebut meningkat sebagai hasilnya, maka penguatan positif telah terjadi. Jangan terkecoh dengan kata positif. Dalam kasus ini, kata tersebut tidak memiliki hubungan dengan daya tarik yang menyenangkan atau yang membuat orang suka pada stimulus yang dihadirkan. Penguatan positif dapat terjadi bahkan ketika stimulus yang dihadirkan mungkin dianggap tidak menyenangkan atau tidak diinginkan. Kata positif di sini hanya berarti menambahkan sesuatu pada stimulus yang bersangkutan. Sebagai contoh, beberapa siswa akan membuat sebuah respon untuk memperoleh pujian dari guru, tapi yang lainnya seperti teman-temannya mungkin berperilaku dengan cara memancing omelan orang lain. Kebanyakan siswa akan belajar untuk mendapatkan nilai A, tapi ada yang memang memilih nilai C atau bahkan nilai F. Penguatan negatif. Penguatan positif melibatkan kehadiran sebuah stimulus, sedangkan pengaruh negatif menyebabkan peningkatan suatu perilaku yang melalui penghilangan sebuah stimulus. Biasanya stimulus yang tidak menyenangkan, setidaknya dari sudut pandang pembelajaran. Kata negatif di sini bukan merupakan pertimbangan nilai, melainkan hanya merujuk pada tindakan mengurangi, alih-alih menambah. Ketika orang membuat suatu respon untuk menghindari sesuatu dan frekuensi respon semakin sering, sebagiannya berarti mereka sedang diberikan penguatan secara negatif. Next ke video selanjutnya. Macam-macam bentuk hukuman. Secara historis, penggunaan hukuman di sekolah bersifat kontroversial dan dalam kenyataannya beberapa bentuk hukuman bisa jadi sangat membahayakan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu,
Konsekuensi menghukum bisa jadi efektif dan layak, terutama ketika siswa tampak memiliki sedikit motivasi untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Semua konsekuensi yang berupa hukuman terdiri dari dua kategori. Yang pertama, ada hukuman yang sesuatu yang tidak diinginkan atau disenangi oleh seorang siswa yang rajin. Omelan dan dahi yang presentasi menghadirkan suatu stimulus yang baru, barangkali mengerenyit jika berhasil mengurangi perilaku yang dituju, merupakan contoh hukuman presentasi. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, seorang siswa melakukan kesalahan, nah bisa tuh dicontoh gitu. Jadi coba kalian semua misalnya sebagai guru, coba hukum anak tersebut dengan melaksanakan presentasi di depan kelas. Nah, hukuman penghapusan di sini adalah hukuman berupa penghapusan atau stimulus atau keadaan yang sudah ada, barangkali stimulus yang disenangi dan tidak ingin dilewatkan oleh pembelajar. Ketika kehilangan atau denda atau penalti misalnya dibatasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas tertentu yang menyenangkan luar ruangan, merupakan contoh-contoh hukuman penghapusan. Contohnya seseorang yang tidak mengumpulkan tugas, jadi orang itu misalnya tidak boleh istirahat, jadi hukumannya penghapusan. Jadi yang awalnya bisa beristirahat ketika sudah waktunya, nah hukuman bagi orang tersebut, maka istirahat tersebut dihapus. Nah begitulah konsekuensi yang bertindak sebagai hukuman efektif sebagai aturan umum. Kita sebaiknya menerapkan hukuman yang ringan saja di kelas ya. Nah, contohnya seperti hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, teguran verbal atau omelan. Nah, jadi pernyataan singkat yang mengkomunikasikan pesan bahwa perilaku tertentu tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Meskipun beberapa siswa menyukai perhatian yang bisa didapatkan dari omelan tersebut, sebagian besar siswa menganggap teguran verbal tidak menyenangkan dan menyakiti hati. Umumnya, teguran akan paling efektif jika disampaikan dengan segera, singkat, tidak emosional, dan idealnya diberikan secara privat. Nah, yang kedua, konsekuensi logis, yaitu sesuatu yang terjadi secara ilmiah atau logis setelah siswa berperilaku tidak pantas. Dengan kata lain, konsekuensi logis merupakan hukuman yang cocok dengan tindak kejahatan. Sebagai contoh, jika seorang siswa merusak barang teman sekelasnya, konsekuensi logisnya adalah siswa tersebut menggantinya atau membayarnya. Lalu yang ketiga ada time out, yaitu periode waktu tertentu ketika siswa tidak memiliki kesempatan untuk menerima penguatan yang bisa diperoleh teman-teman sekelasnya. Sebagai contoh, time out dapat berupa meminta siswa untuk duduk terpisah dari siswa-siswa lainnya. Tempat mereka harus dengan tenang mengamati aktivitas menyenangkan yang diikuti oleh teman-teman sekelasnya. Untuk pelanggaran lebih signifikan, time out dapat berupa menempatkan siswa dalam waktu singkat di tempat terpisah yang sepi dan membosankan. Contohnya seperti di sudut terpencil di kelas atau di taman bermain. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Novianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi-strategi untuk mendorong perilaku produktif dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun beberapa konsekuensi
tidak menyenangkan tentu dapat mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kebanyakan behavioris kontemporer menyarankan untuk mendorong perilaku positif serta mencari dan menguatkan apa yang benar dengan perilaku siswa. Selanjutnya, menggunakan penguatan secara efektif. Yang pertama, tentukan perilaku-perilaku yang diinginkan di awal pelajaran. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran atau intervensi perilaku, para behavioris merekomendasikan kita untuk menjelaskan hasil-hasil akhir yang diinginkan dalam istilah-istilah yang suspek, konkret, dan dapat diamati. Para pengajar harus memahami pentingnya menguraikan di awal hal-hal utama yang harus dipelajari dan dicapai oleh siswa. Yang kedua, pastikan semua siswa secara rutin menerima penguatan untuk perilaku yang diinginkan. Dalam usaha kita untuk meningkatkan perilaku beberapa siswa, kita harus berhati-hati agar kita dengan tidak sengaja tidak memperhatikan siswa-siswa lain yang sama-sama harus diperhatikan. Kita harus mengingat bahwa beberapa siswa mungkin tidak dapat menunjukkan perilaku-perilaku tertentu dengan sedikit atau tanpa kesalahan. Yang ketiga, gunakan penguatan ekstrinsik hanya ketika perilaku yang diinginkan tidak akan terjadi tanpa penguatan tersebut. Tidak mungkin dan juga tidak perlu memberikan penguatan ekstrinsik pada setiap perbuatan baik, karena banyak penguatan ekstrinsik tidak dapat efektif ketika digunakan berulang kali. Penguatan terbaik adalah penguatan intrinsik seperti kesenangan yang dialami seorang dari membaca, rasa bangga setelah menyelesaikan masalah yang merumitkan, dan kepuasan internal yang dirasakan ketika menolong orang lain. Selanjutnya, yang keempat, tentukan apakah penguatan tertentu benar-benar merupakan penguatan bagi masing-masing siswa. Tiap siswa memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda. Faktor-faktor yang mendasari motivasi mereka yang memengaruhi efektivitas berbagai penguatan. Penggunaan penguat akan jauh lebih produktif ketika penguat disesuaikan dengan masing-masing siswa. Meskipun demikian, kita umumnya dapat mungkin menjauh dari penguat-penguat kontren. Penguat-penguat semacam ini dapat menjadi mahal dan mengganggu perhatian siswa terhadap tugas sekolah. Selanjutnya, strategi yang direkomendasikan untuk membentuk lingkungan kelas yang produktif. Yang pertama, buatlah kontingensi respon konsekuensi eksplisit. Penguatan biasanya lebih efektif ketika siswa mengetahui secara jelas konsekuensi yang akan dihasilkan oleh masing-masing perilaku. Suatu cara konkret mengomunikasikan harapan-harapan terhadap perilaku dan kontingensi respon penguatan adalah memulai sebuah kontingensi. Untuk mengembangkan kontrak seperti itu, guru bertemu dengan seorang siswa untuk mendiskusikan sebuah perilaku bermasalah. Kontrak kontingensi dapat sangat efektif dalam meningkatkan berbagai perilaku akademis dan sosial. Selanjutnya, ciptakan kondisi di mana siswa dapat saling memberikan penguatan untuk mencapai akademis dan perilaku produktif
di dalam kelas. Dalam kelas yang benar-benar produktif, tidak hanya guru, tetapi teman-teman sebaya juga yang memberikan penguatan pada siswa atas usaha dan pencapaian mereka. Bisa dengan saling memuji satu sama lain dengan memberikan seperti semangat, melakukan tos. Di sini juga dapat dengan mencari pembelajaran kelompok, yaitu konvergensi kelompok dapat secara efektif memperbaiki prestasi akademis dan perilaku di kelas jika setiap orang di dalam kelompok mampu membuat respon yang diinginkan. Yang selanjutnya, monitor kemajuan siswa. Ketika siswa menggunakan penguatan sebagai strategi utama untuk meningkatkan perilaku-perilaku yang diinginkan, terutama pada siswa yang memiliki riwayat performa yang kurang baik. Idealnya, kita harus menentukan apakah usaha-usaha kita mendatangkan hasil yang diinginkan. Dengan membandingkan frekuensi garis dasar sebuah respon dengan frekuensinya, setelah kita mulai menguatkannya secara sistematis, kita dapat meningkatkan apakah strategi kita benar-benar memberikan dampak atau tidak. Selanjutnya, pertimbangkan menggunakan teknologi digital atau mekanis sebagai cara untuk mengatur penguatan dan memonitor efeknya. Banyak perangkat digital kecil yang diaplikasi telepon pintar memungkinkan guru memberikan penguatan terhadap perilaku produktif pada siswa dengan masalah perilaku kronis. Mekanis sederhana dapat membantu baik guru maupun siswa untuk memonitor frekuensi respon-respon yang diinginkan yang ditunjukkan oleh siswa. Dan selanjutnya, jalankan penguatan secara konsisten sampai perilaku yang diinginkan terjadi seperti yang diharapkan. Respon yang diinginkan meningkatkan lebih cepat ketika diberikan penguatan. Setiap kali respon itu terjadi artinya ketika respon itu menghasilkan penguatan terus-menerus. Penguatan terus-menerus paling penting ketika siswa pertama kali mempelajari perilaku baru. Mungkin ketika mereka memulai tahun ajaran baru, atau mungkin ketika mereka harus menangani tugas baru yang menantang. Dan yang terakhir, ketika suatu perilaku sudah terbentuk dalam baik, perlahan tapi hanya secara perlahan-lahan hentikan pemberian. Sebagai perilaku-perilaku yang diberikan penguatan meningkat frekuensinya, perilaku-perilaku yang tidak diberikan penguatan sering kali menurun frekuensinya dan pada akhirnya bisa menghilang sama sekali. Seperti penurunan respon terkondisi dalam mengkondisikan klasik. Menurun dan menghilangnya respon yang tidak diberikan penguatan pada pengkondisian instrumental dikenal sebagai kepunahan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.